Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita ada di tanggal 17 Mei ya. Ada beberapa data ekonomi yang cukup penting untuk kita perhatikan untuk perdagangan hari ini teman-teman. Yang penting adalah ada data soal investasi asing di China. Ini mungkin akan berdampak sama pergerakan dari harga yuan serta bagaimana kondisi daripada market Asia, teman-teman. Khususnya teman-teman yang trading kripto biasanya seringkali tuh market itu kayak ada pergerakan ya di market Asia. Nah, itu biasanya karena dipengaruhi data-data dari China, teman-teman. Kemudian ada indeks harga konsumen inti untuk Uni Eropa, kemudian juga bahkan ada pidato dari Elderson, ini dari European Central Bank ya, dari anggotanya mereka. Kemudian ada beberapa pidato juga yang cukup penting dari beberapa negara. Dari Amerika sendiri, market yang paling berpengaruh sama sama pergerakan itu akan ada data soal perumahan baru dan juga perubahan-perumahan baru. Ini mungkin akan sangat berdampak sama market. Jadi hari ini cukup cukup banyak data, so teman-teman harus hati-hati. Bisa jadi pergerakannya cukup volatile juga. Jadi buat yang trading ya itu sih beberapa data penting untuk perdagangan hari ini, teman-teman. Kalau kita lihat dari beberapa news, crypto regulatory clarity may take years. Jadi ini dari SEC ya teman-teman. Jadi SEC bilang nih, kalau regulasi kripto itu bisa saja memakan waktu sampai tahunan teman-teman untuk pembuatannya. Ini adalah sebuah jawaban di mana sebelumnya kita tahu SEC ini sudah apa ya, menggap banyak sekali yang namanya perusahaan-perusahaan yang mereka anggap sebagai security. Ada XRP kemarin, ada Algorand dan kripto-kripto yang lain. Itu kan semuanya pada dituduh kalau kalau perusahaan-perusahaan tersebut itu menjual kripto dalam bentuk security. Akhirnya tuh dibantah satu persatu. Tapi dari SEC sendiri masih belum clear nih sebenarnya definisi security itu apa. Terus bagaimana koin-koin yang bisa dikategorikan security itu masih belum jelas dari mereka. Dan mereka berdalih bahwa pembuatan regulasi ya masih belum bisa kalau dilakukan dalam jangka waktu pendek. Mereka butuh waktu beberapa tahun. Ya memakan waktu tahunan lah kira-kira. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Tentunya ini akan bikin market akan sedikit bingung nih. Karena dari Gary Gensler sendiri juga ambigu kan, dia nggak terlalu jelas, nggak terlalu clear, bahkan ditanya ketika masalah Ethereum kemarin, Ethereum itu termasuk security atau enggak, dia juga nggak bisa kasih jawaban yang pasti, teman-teman. Sehingga sekarang publik cenderung bingung nih, sebenarnya kripto ini diakui sebagai apa? Apakah sebagai security atau komoditi atau mungkin properti? Ya tidak ada yang tahu pasti, teman-teman. Jadi ketidakpastian tentang regulasi ini sebenarnya masih membayangi para investor, terutama investor-investor yang sifatnya institusi, perusahaan-perusahaan besar ya, hedge fund, banking, itu juga pada bingung kalau mereka mau masuk, jangan-jangan malah dicegal regulasi, mereka bisa dikenai denda, dan lain sebagainya. Tentunya kan mereka nggak mau nih, mereka lebih kayak main aman aja deh, tunggu regulasinya muncul, kalau mereka mau adopsi ya oke, kalau nggak pun juga itu terserah dari perusahaan institusi tersebut. Nah, masuknya perusahaan institusi ke market kripto ini sangat penting, teman-teman, karena di sana likuidasi market akan semakin meningkat. Kemudian adopsi kripto otomatis akan meningkat. Diharapkan harganya pun akan cenderung lebih stabil dan juga lebih bagus. Karena biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar mau masuk ke pasar kripto, tentunya mereka akan cari yang lebih stabil. Mereka nggak akan cari yang aneh-aneh ya, teman-teman. Mungkin ada beberapa yang cari aneh-aneh, tapi proporsinya juga nggak akan besar-besar banget. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus ada berita dari Upbit dan juga Bithumb, sebuah cryptocurrency yang ada di Korea Selatan, itu kena skandal. Kena skandal apa? Ini soal hukum ya. Jadi mereka mencurigai bahwa adanya aliran dana transaksi. Jadi sekitar 800.000 koin WMX di tahun 2021. Saya sendiri juga kurang tahu koin WMX ini apa, apakah koinnya masih ada. Tapi kalau sekarang sih nggak terdengar lagi. Mungkin ini ada semacam kasus pencucian uang yang di masa lalu belum clear, teman-teman. Jadi sekarang dilacak lagi nih sama pemerintah dari Korea Selatan ya untuk dua exchange besar ini
yang tentunya diusut tuntas kan kasusnya seperti apa. Kalau ada yang pakai dua exchange ini harap hati-hati juga sih teman-teman. Takutnya ada satu yang kena ciduk dan lain sebagainya, itu bisa bikin ya exchange-nya bermasalah. Contohnya ditangguhkan untuk penarikannya, ataupun mungkin dia punya token-token apa namanya, token-token exchange itu mungkin aja juga bisa drop harganya, dan ya efeknya mungkin akan cenderung internal sih ke perusahaan exchange ini saja. Kemudian ada data ini dipublish oleh Luke Mekic. Dia melihat posisi sekarang teman-teman, China adalah mendominasi yang namanya crypto miners di seluruh dunia. Even tahun 2021 China pernah melarang ya, mereka pernah ban crypto. Itu bikin market crash, saya ingat banget itu bulan April. April ke Mei itu ada crash besar di market crypto, bikin pada panik ya teman-teman, karena dari pemerintah China pun itu udah melakukan ban terhadap aktivitas mining crypto. Kemudian institusi perbankan juga dilarang menggunakan ataupun memfasilitasi transaksi kripto. Itu bikin market crypto anjlok waktu itu. Dan sekarang ternyata makin lama ya makin banyak juga orang yang masih menggunakan kripto, terbukti dengan kenaikan jumlah miners dari China, kemudian dari Hong Kong juga ya. Kalau kita lihat dari chartnya, mainland China ini meliputi China, Hong Kong, Taiwan mungkin juga bagian dari China, itu minersnya terus meningkat teman-teman. Di peringkat kedua ini ada Kazakhstan, atau sorry, bukan Kazakhstan tapi other negara-negara lain teman-teman. Di bawahnya baru ada Rusia Federation, terus ada Kanada juga, ada United States, Amerika, terus juga ada Kazakhstan dan lain sebagainya. Jadi jumlah dari crypto miners overall terus meningkat, which is ini sebenarnya bagus untuk ekosistem daripada cryptocurrency. Ini data-datanya banyak dipublish di bawah ya. China masih menjadi top crypto miners yang bisa dibilang sangat-sangat ya tidak disangka teman-teman. Bahkan government mereka, pemerintahan mereka itu punya cadangan kripto paling banyak juga di seluruh dunia. Jadi unik ya, mereka ngeban kripto tapi mereka memfasilitasi kripto juga. Ya pemerintahnya juga punya banyak kripto teman-teman. Ini adalah sesuatu yang unik. Kita nggak tahu pasti apa yang direncanakan oleh China, tapi sepertinya China bukan negara yang bisa diremehkan. Pasti mereka punya yang namanya planning ke depannya, punya strategi lah kira-kira seperti itu. Mungkin saja Bitcoin bisa menjadi salah satu aset yang mereka memang perhitungkan teman-teman. Kemudian ada European Union yang saat ini sudah clear teman-teman. Kita tahu European itu udah bikin yang namanya MiCA ya, Union Market in Crypto Asset. Jadi MiCA ini adalah regulatornya dari Uni Eropa soal cryptocurrency. Jadi apa-apa mereka yang bikin pasalnya teman-teman. Jadi untuk sekarang regulasi di Eropa udah clear karena sudah dibentuknya MiCA ini. Nah, MiCA ini menargetkan teman-teman saat ini untuk mencari apapun transaksi-transaksi yang mencurigakan, terutama lintas countries, lintas negara ya. Itu akan mereka cek, benar-benar mereka awasi. Kenapa? Wah, karena ya tentunya takut ada pencucian uang, ada aliran dana yang terlalu besar keluar ke market Eropa. Tentunya ini bisa bikin perekonomian mereka yang saat ini udah parah, bisa jadi makin parah kalau ada dana asing yang keluar lebih banyak dari kripto ini. Kayaknya sih bakalan bakalan masalah DeFi seperti itu juga bakalan bakalan masih sangat-sangat rame ya. Sepertinya mereka ini bakalan mencari exchange-exchange baik centralized ataupun decentralized exchange. Ya kita lihatlah ke depannya seperti apa. Tapi sementara mereka baru bikin kayak apa namanya? kayak eh, ya gertakan gitu ya, kayak gertakan, mereka bakalan meregulasi, mereka bakalan mengawasi dan lain sebagainya. Ya sebenarnya ini bagus dan tidak bagus sih. Oke, yang lain ada berita dari Yuan China yang sekarang menjadi rekor mata uang yang paling banyak di swap, teman-teman. Jadi ada orang punya dolar, swap ke China, ada yang punya apa pound sterling misalkan di swap ke China. Jadi China ini paling banyak sekarang yang mengadopsi, melihat memang terpuruknya dolar karena dedolarisasi, di mana dolar dianggap sebagai mata uang yang udah mulai dikurangi
proporsinya ya. Jadi negara-negara udah pada melihat nih dolarnya udah nggak aman lagi. Kayaknya eh, kita harus melakukan yang namanya diversifikasi aset lah. Jangan semuanya ditaruh di dolar. Taruhlah sebagian di yuan atau di aset mata uang yang lain, teman-teman. Jadi yuan yang paling jadi populer sekarang. Sepertinya yuan akan menjadi pesaing besar Amerika Serikat. Ya kita nggak tahu. Sepertinya sih mengarah ke sana, teman-teman. Cuman kapan dia menjadi negara yang benar-benar setara masih belum belum jelas juga ya. Lalu, teman-teman, gimana untuk pergerakan harga? Kemarin kita udah sempat expect sih kalau Bitcoin bakalan turun. Kenapa? Karena dari indeks dolar sebenarnya menunjukkan tanda-tanda kenaikan. Jika kita perhatikan pergerakan dari indeks dolar kemarin sempat 2 hari sebelumnya itu sempat turun sebentar, teman-teman. Waktu itu momentumnya Bitcoin naik ya. Gold juga pada naik dan sekarang dia ternyata cuma ngetes level support di sini. Support dari trendline yang terbentuk dari descending triangle. Dan sekarang progresnya bakalan berpeluang untuk menguat. Volume smart money-nya bagus. Saya rasa ini ada indikasi indeks dolar bakalan menguat dalam jangka waktu pendek di tengah berita dedolarisasi yang kian marak, teman-teman. Sepertinya indeks dolar udah turun agak jauh dan proses retracement perlu untuk terjadi pada US dollar. Tentunya itu akan menekan beberapa aset. Emas sekarang udah mulai kehilangan kontrol. Kita perhatikan kalau dari emas sendiri volume perdagangannya cenderung tinggi, tapi pergerakan dari smart money cenderung kecil. Ini ada indikasi bahwa yang bermain sekarang para retail semua. Didominasi oleh para retail yang notabene nggak mampu menggerakkan harga. Which is ya mereka bingung dong lihat market ini kok sideways terus mereka panik, oh takut nanti tiba-tiba dump, mereka jualan. Harganya dump dan akhirnya ya dari emas sendiri mungkin akan berpeluang untuk membuat koreksi dulu ke level strong support yang ada di bawah kisaran 1960-an ini, teman-teman. Mungkin akan ngetes area tersebut untuk jangka waktu pendek. Kemudian Bitcoin gimana? Nah, S&P 500 kemarin juga merah ya, teman-teman. Kalau dari Bitcoin sendiri juga kemarin ada sedikit koreksi. Kita udah wanti-wanti sebenarnya Bitcoin kemarin ada peluang membentuk yang namanya rising wedge. Dan overall saya sendiri masih memungkinkan, masih melihat kemungkinan adanya kenaikan satu kali lagi ke level 27.800. Ternyata nggak sampai sana, teman-teman. Bitcoin justru malah drop langsung turun sampai kisaran 27.000 sampai 26.900-an di perdagangan kemarin. Dan sekarang target saya sih Bitcoin untuk bisa kembali ke level support kisaran 26.600. Target keduanya turun lagi ke 25.000. Apakah level-level tersebut bakal tercapai? Ya mungkin tercapai untuk hari ini. Mengingat kalau melihat potensi dari indeks dolar yang masih bisa menguat, saya rasa masih ada possibility buat Bitcoin dan kawan-kawan terkoreksi di perdagangan hari ini. Sementara itu di time frame daily di perdagangan kemarin juga menunjukkan bahwa adanya tekanan seller yang juga cukup signifikan di time frame daily-nya. Jika teman-teman perhatikan di perdagangan kemarin, sebenarnya Bitcoin udah memang kelihatan struggling ya setelah saya post video tiba-tiba tekanan jualnya tinggi. Waktu itu Bitcoin ada di kisaran 27.400-an. Nah, saya expect tuh kalau Bitcoin bisa bergerak di atas dari 27.400 itu mengindikasikan hal yang positif. Tapi ternyata Bitcoin closingnya di kisaran harga 27.100-an something. Ini mengindikasikan tekanan seller masih cukup tinggi. Jadi kalau view saya untuk sekarang, saya masih melihat Bitcoin masih berpeluang untuk mengalami koreksi lanjutan. Ya ke level tadi kira-kira di 26.600. Kalau dia bisa turun lebih dalam ternyata ya udah ke 25.000 berarti. Kita pakai MACD untuk melihat potensi sementara. Sementara kita masih dalam posisi tekanan jual, teman-teman. Belum mendekati yang namanya golden cross, which is yang namanya sinyal bullish itu masih belum clear untuk sekarang ini. Jadi saya rasa karena belum ada candle reversal, belum ada sinyal bullish dari indikator, kemungkinan Bitcoin masih punya peluang untuk turun. Jadi itu sih pertimbangan yang saya perhatikan buat sekarang.
ya itu teman-teman. Oh ya teman-teman mungkin yang nggak ngikutin karena memang jarang dibahas juga ya di beberapa berita ekonomi itu Amerika Serikat dan juga Menteri Keuangan mereka dari pemerintahnya ya dari presidennya sama Menteri Keuangan lagi coba buat diskusi teman-teman perihal hutang mereka ya hutang jatuh tempo Amerika Serikat. Oke. Nah, ini beritanya memang cukup ramai, teman-teman. Banyak media yang mengabarkan berita tersebut. Sebenarnya sih berita tersebut memang sudah dari tahun lalu, ya beberapa tahun lalu. Cuman kayaknya sekarang lagi dipompom lagi nih, dipompom lagi beritanya karena hutang yang tidak tidak bisa ditangani ini, mereka kan terancam default, terancam gagal bayar hutang. Tentunya ini akan mengurangi kepercayaan daripada orang terhadap Amerika Serikat, terhadap pemerintahnya, terhadap dolar. Dan dedolarisasi kemungkinan akan makin masif terjadi kalau Amerika Serikat sampai gagal bayar hutang. Which is ini efeknya bakalan kemana-mana teman-teman. Ekonomi Amerika bisa aja kolaps ya karena investor pada menarik aset mereka dari Amerika karena memang mereka tidak percaya karena yang namanya surat utang itu kan dibiayai atau dijaminkan oleh yang namanya kepercayaan dalam tanda kutip kepercayaan kalau sebuah institusi atau personal itu nggak percaya sama yang namanya nama baik dari sebuah negara ya gimana mereka mau invest di sana kurang lebih seperti itu. Maka kalau Amerika gagal bayar utang itu bisa berdampak sama yang namanya hilangnya kepercayaan. Hilangnya kepercayaan investor menyebabkan mereka tarik dana dari Amerika Serikat. Kalau itu terjadi, ekonomi Amerika Serikat bisa anjlok. Bisa crash besar terjadi di Amerika Serikat. Jadi ini masih dalam tahap diskusi, kita akan menunggu seperti apa kira-kira kesepakatan daripada Joe Biden dan juga Menteri Keuangan mereka, Janet Yellen, perihal batas utang per 1 Juni 2023 ini. Jadi gitu kita udah bahas beberapa news, sorry agak loncat-loncat karena memang beritanya banyak banget di market teman-teman. Jadi ya itulah teman-teman. Jadi gitu view saya soal Bitcoin, sepertinya masih berpeluang buat koreksi deh buat sekarang. Jadi ya gitu aja dan akhir kata saya Andri, makasih.